Aku akan pergi ke perpustakaan sebentar, ucap Naya pada Sarah yang sedang sibuk dengan tugasnya. Baik, maaf jika kau tidak bisa menemanimu, ucap Sarah penuh penyesalan. Tidak apa-apa. Aku juga hanya sebentar. Kalau begitu hati-hati. Oke. Dengan langkah cepat. Naya pergi menuju perpustakaan, matanya mengawasi sekitar, takut bertemu dengan suaminya yang kini menjadi dosennya. Hidupnya benar-benar terusik dengan kehadiran Bara. Melihat bahwa suaminya tidak muncul di sekitar tempat, gadis itu menghembuskan nafas lega. Tapi sayang, dia tidak tahu bahwa ketika masuk ke dalam perpustakaan, ia akan segera mengetahui bahwa Bara bukan pria yang mudah dijauhi. Masuk ke dalam perpustakaan, suasananya sepi membuat Naya bingung. Namun ia tidak terlalu ambil pusing, berpikir mungkin para mahasiswa sedang sibuk dengan pelajaran. Semakin dalam berjalan, perasaan Naya menjadi tidak tenang. Dan benar saja, perasaan tidak tenangnya berubah menjadi ketakutan ketika mendengar suara pintu yang tertutup rapat, bahkan ia hampir mengeluarkan air mata. Tampaknya ia sedikit trauma dengan terkunci di ruangan. Hai, siapa yang menutup pintunya? Tolong buka, aku takut sendirian, ucap Naya pucat. Bara yang menjadi pelaku penutup pintu menjadi sedikit cemas dengan reaksi Naya yang penuh ketakutan. Ia akhirnya tahu bahwa istrinya pernah diperlakukan tidak adil di sekolah. Hal itu membuat Bara menjadi dingin, sepertinya ia harus memberikan sedikit pelajaran pada mereka yang sudah menyakiti Naya di masa lalu. Tolong buka, ini sangat menakutkan. Kini suara Naya menjadi serak dan penuh isak tangis. Tapi tubuhnya menjadi kaku ketika merasakan tepukan tangan di pundak, pikirannya menjadi semakin cemas dan mengada-ngada. Tidak berani melihat ke belakang, ia langsung melindungi tubuhnya. Melihat respon istrinya, Bara tersenyum kecil. Sepertinya ia tidak perlu cemas dengan penjagaan dari Naya yang begitu melindungi harga dirinya. Jangan ganggu aku. Aku bukan wanita cantik, dan aku sudah menikah, ucap Naya takut. Bukannya mendengar jawaban yang menakutkan. Naya malah mendengar suara tawa yang menyenangkan, dan ia semakin kaku ketika mengenali tawa tersebut. Ia langsung membalikan tubuh, benar saja. Tawa itu berasal dari suaminya. Halo sayang, aku merindukanmu. Kata-kata pertama Bara membuat wanita manapun akan tersentuh dan itu juga berlaku pada Naya. Tentang rindu, Naya sama seperti Bara. Tapi ia tidak ingin memperlihatkannya apalagi mengungkapkan pada Bara, rasanya itu memalukan mengingat mereka sedang perang dingin. Kakak. Tidak, jangan panggil kakak. Panggil sayang, mas atau suamiku. Kakak terasa aneh untuk kita, sayang. Naya membuang muka, ia malu ketika mendengar permintaan Bara. Pria itu tampak berbeda sekarang, jika di masa lalu mereka berinteraksi seperti adik dan kakak, maka sekarang Bara seperti seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Lepaskan, ucap Naya kesal. Bara tidak mendengarkan permintaan Naya. Ia semakin intens menatap wajah wanita yang sudah sangat ia rindukan. Telapak tangannya juga tidak ingin pindah. Apa kau tidak rindu padaku, sayang? Suara itu terdengar sangat lembut. Membuat Naya hampir terlena dan memeluk tubuh suaminya. Tidak, Naya benci kakak. Jauh di lubuk hatinya. Naya benar-benar rindu, setiap malam terasa aneh ketika dirinya tidur tanpa pelukan hangat Bara. Tapi, semuanya tidak bisa ia ungkapkan dan bingung kapan harus mengakhiri perang dingin mereka. Kata-kata yang paling Bara benci akhirnya keluar dari Naya, dan hal itu membuatnya sakit. Tapi tidak berusaha marah karena memang ia pantas dibenci. Namun bukan berarti ia akan membiarkan Naya mengucapkan lebih banyak kata-kata terkutuk itu. Tepat wanita itu akan mengucapkan banyak kata lagi. Bara langsung mengecup bibir indah istrinya,
Ia ingin memberitahu bahwa cintanya tidak pernah padam meskipun mereka terpisah. Ia juga memberitahu bahwa rindunya nyata. Mendapatkan ciuman tiba-tiba membuat Naya beraksi dengan mendorong, namun sayang usahanya gagal. Kekuatan bara bukan sesuatu yang bisa dilawannya, jadi setelah beberapa menit berjuang, Naya akhirnya menyerah dan secara tidak terduga ia mengikuti ciuman panas itu. Mendapatkan respon yang tidak terduga, Bara menjadi semakin bahagia. Ia memperdalam kecupan mereka, lidahnya mulai menyusuri mulut istrinya, tidak ada rasa jijik. Naya miliknya dan semua tentangnya indah. Meskipun masih sedikit amatir, tapi Bara melakukannya dengan baik, bahkan Naya merasa sesuatu dalam dirinya terpancing tapi segera hilang ketika Bara menyudahi acara sedikit panas mereka. Melihat wajah memerah istrinya, Bara merasa hebat, bangga karena bisa membuat istrinya tersipu malu. Apakah menyenangkan, sayang? Goda Bara. Kakak. Sekali lagi. Bara menyerang Naya, ia tidak ingin mendengar kata-kata buruk yang akan membuat suasana hatinya rusak, dan kali ini. Ciuman itu langsung dibalas oleh Naya. Entah mungkin karena efek ciuman sebelumnya atau memang Naya mulai menyukainya, Bara tidak tahu dan tidak ingin menebak-nebak. Mencecap setiap rasa manisnya, Naya mulai memeluk tubuh Bara. Reaksi yang cukup mengejutkan tapi menyenangkan untuk Bara, ia memperdalam ciuman tapi hanya sebatas ciuman karena belum saatnya mereka memasuki tahap yang lebih panas lagi. Ketika menyadari bahwa Naya kekurangan pasokan udara, Bara dengan cepat melepaskan ciuman lalu menatap wajah memerah istrinya yang tampak menggemaskan. Ada penyesalan di mata Bara karena tidak melakukan hal seperti ini sejak awal. Mungkin hubungan mereka tidak akan separah sekarang kalau saja ia memperlihatkan betapa ia mencintai Naya. Maaf membuat bibirmu seperti ini, ucap Bara sambil mengelus bibir Naya yang sedikit bengkak. Naya yang mendengar hanya diam. Ia sangat malu sekarang. Merutuki dirinya karena ikut permainan Bara yang memberikan pengalaman yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Untuk pertama kalinya, Naya merasa tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Sepertinya kau harus pulang, aku tidak ingin orang lain melihatmu seperti ini. Cukup aku saja, dengan sigap. Bara mengangkat tubuh Naya lalu menyisipkan ciuman di leher putih istrinya hingga memberikan bekas yang cukup cerah. Ini sebagai tanda bahwa kau milikku, jadi tidak ada yang boleh merebutmu dariku. Naya hanya diam, dia tidak memiliki kekuatan untuk menjawab. Malu bercampur rasa aneh dalam dirinya membuatnya bisu. Tanpa menunggu waktu, Bara membawa Naya ke parkiran. Tidak ada satu orang pun yang melihat karena sedang sibuk dengan pelajaran sedangkan kepulangan Naya sudah dipersiapkan oleh Bara sejak awal, jadi tidak ada yang mencarinya. Ini pertama kalinya mereka berada di dalam mobil yang sama setelah berpisah akibat gangguan Rosa. Bara senang melihat kediaman Naya, setidaknya ia tidak mendengar kata-kata yang akan membuatnya sedih, hal itu sudah lebih dari cukup. Apa kau ingin makan siang di luar? Pulang, ucap Naya kesal setelah memiliki kekuatan untuk berbicara. Baiklah. Seperti yang istriku inginkan.